ini kita akan memberikan informasi terkait tentang Masya Allah, apa yaitu terkait tentang pembelaan terhadap Habib Lutfi yang jelas-jelas menampakkan pembelakan sejarah. Ini loh, ada seorang yang mungkin saja Gus atau Kiai atau Ustadz ya, karena punya majelis ya, kenapa kok dibela dengan jelas-jelas salah loh. Tolonglah bapaknya di dalam video yang kita akan tampilkan ini, tolong teliti sebelum Anda itu memberikan pembelaan terhadap salah satu Habib ataupun ormas kayak gitu ya, karena Anda akan dilihat oleh masyarakat umum, masyarakat Indonesia, ketika salah jenengan akan ditertawain. Iya, kalau cuma tertawain, kalau dikomentari besar-besaran ya sama seperti Habib Lutfi yang memberikan suatu informasi tentang laqad ja'akum rasulun kan, terus gini salah dikomentari lah, ya wajar saja dikomentari wong, karena di video disebarkan itu loh. Yang kedua, para mukibinya jangan sensi dong, jangan kepanasan dong. Kalau salah ya berterima kasih ke umpamanya Kiai Marzuki memberikan informasi yang tepat seperti ini loh, kayak gitu. Ya harusnya berterima kasih, oh terima kasih Pak Kiai Marzuki telah membenarkan guru kita. Harusnya seperti itu kan. Loh, kok malah mengkonter Kiai Marzuki dikatakan ini dan itu loh, wagu, malah ditertawain. Nah, ini terjadi. Saya nggak tahu namanya, yang jelas dia punya majelis, kita akan tampilkan videonya. Bagaimana ngotot banget membela Habib Lutfi, seakan-akan Habib Lutfi suci, sesuci-sucinya, bahkan dikatakan walimin auliyaillah dan karomahnya banyak. Karomah atau glorifikasi bro, tolonglah biasa-biasa saja kayak gitu. Kita tampilkan ya karena ini bukti sejarahnya sudah gamblang, datanya sudah jelas, referensinya sudah matang, dan ternyata yang disampaikan Habib Lutfi itu salah, baik itu makam, baik itu sejarah, baik itu sejarah NO, Jatman dan lain sebagainya. Dan ini dikatakan oleh Kiai Halwani, bagaimana Kiai Halwani menyampaikan bahwasanya Habib Lutfi yang membela sejarah Jatman, bukan yang lain mengatasnamakan Habib Lutfi, bukan kayak gitu loh. Habib Lutfi sendiri kayak gitu loh. Sejarah NO juga dan lain sebagainya, bukan korban gitu, bocah. Kita tampilkan videonya lah daripada kelamaan, supaya teman-teman tahu sendiri bagaimana pembelaan Mukibin akut Habib Lutfi yang bagi saya pribadi ya ini tidak mencerminkan pembelaannya benar. Harusnya kalau pembelaannya benar, jenengan menyampaikan informasi gini, umpamanya Habib Lutfi dituduh membelakan Jatman gini. Nah, Kiai Alam ini memberikan informasi yang benar, seperti inilah. Kalau Anda para mukibin, khususnya Habib Lutfi, mau membela, ya jenengan terangkan secara loh, aslinya seperti ini loh, apa yang disampaikan Kiai Alam ini agak kurang tepat karena sejarahnya gini, literasinya ini, argumentasinya ini, referensinya ini, alumnya ini tahun berapa. Kan keren seperti itu. Pembelaan bukan pembelaan seperti ini fanatik buta, tidak mau tahu tentang literasi kayak gitu loh. Sehingga yang disampaikan cuma ngomong doang, buktinya tidak bisa dibuktikan. Kan orang yang mengkonter Habib Lutfi itu kan penuh dengan data dan referensi. Ya, kita juga ketika mau ngomongin terkait tentang Habib Lutfi, terkait tentang pembelaan sejarahnya, kita menggunakan data referensi. Bisa lihat kok video-video kami yang sudah lampau, itu banyak ya mengkonter tentang Klan Ba'alawi, khususnya Habib Lutfi, terkait tentang pembelaan sejarah. Dan kita sampaikan dan kita punya data. Atau umpamanya Anda para mukibin Habib Lutfi mau mengkonter atau tidak terima dengan apa yang kita sampaikan membela Habib Lutfi, ya Anda sampaikan dengan literasi dan referensi yang benar, dan samakan dengan referensi saya salahkan ketika memang tidak tepat. Jangan Anda membela dengan banyak banyak narasi-narasi yang justru malah itu ya tidak sesuai dan tidak tepat. Oke, dan justru malah memalukan Habib Lutfi itu sendiri. Semakin Anda membela dengan tanpa argumentasi, malah itu membuktikan bahwasanya semakin ngotot ya, merasa lebih suci tanpa ada kesalahan sedikit pun. Ribet, bukan nabi bro ya, kalau bukan nabi nggak usah berlebihan kayak gitu. Oke, kita tampilkan videonya bagaimana ya. Kabar boten karu-karuan, sinten difitnah entek-entekan Habib Lutfi bin Yahya
sampean delok media sosial, ya Allah, difitnah gawe kuburan palsu, difitnah motong sejarah, difitnah gawe sejarah palsu. Astagfirullahaladzim. Di cross check datang mereka para dulur, ternyata nopo sing gawe kuburan palsu niku arek-arek musafir ngoten niku, sing ngaku-ngaku makrifat, terus moro-moro di atas nama no iki Habib Lutfi. Terus enten wong sing ngomong iki nek duweke makom kabeh akeh sakmono setor nang gone Habib Lutfi, ditemoni kali lari-lari Petanesian niku anak buah Habib Lutfi. Terus napa? Oh alah mas, wong aku lho mas dijak gawe konten mas. Astagfirullah. Mantun ngoten difitnah, membelokkan sejarah, gawe sejarah palsu tentang Jatman Thorikoh. Masya Allah, gawe buku sejarah NU disalahno, padahal beliau itu tidak ngerti, sing gawe sejarah iku murid-muride, dan beliau baru tahu sejarah itu diambil bukunya. Mana sih bukunya diwoco kali beliau. Astagfirullah, ojo ngene iki keliru iki, ojo ngene iki ngerubah sejarah, dibenerno kalian Habib Lutfi koyok ngoten niku lho. Fitnahane apa jawaban beliau? Satu, saat niku kulo kalian saya Muhammad langsung saya tanya Habib Lutfi, saya abah, kulo nek manggil abah, ini panjenengan difitnah seperti ini luar biasa di media sosial, Masya Allah, entek-entekan, puripun pendapat panjenengan? Masya Allah, Habib Lutfi namung dawuh ngeten, halayo wis ben Bapak Jarno, sedikit pun atiku lho gak goyang, sedikit pun atiku iki lho gak sedih. Biarkan, aku lagi panen Jarno, aku lagi ngunduh. Mula nek sampean dielek-elek wong ngoten niku sampean panen, tapi sampean ganti ngelabrak gak sido entek meneng mawon ngoten lho nggih. Mula sampean gak ketemu video ini Habib Lutfi membela dirinya untuk mengklarifikasi mboten enten, wong beliau niki golongane wali Allah kok. Ya tau wenang difitnah ngoten, tau wenang pun sowan teh. Habib Lutfi niku sinten Bu ya? Niku Habib Lutfi niku ketua ulama sufi seluruh dunia. Niku termasuk gurune sampeyan kabeh. Nek sampeyan melok Thorikoh alawiyah, nek kula ungkap cerita kuwaliane Habib Lutfi mboten karu-karuan kathah, tapi lain kali mawon krana wis waktune jam 10:30. Mari kita akhiri kanthi donga Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah, ya rabbana lakal hamdu. Itu ya, ada beberapa poin. Pertama, Habib Lutfi dianggap fitnah. Tidak ada sebuah kabar dan tidak ada sebuah pengkonteran terkait tentang Habib Lutfi jikalau memang tidak ada bukti. Adanya teman-teman semuanya mengkonter Habib Lutfi terkait tentang pembelokan sejarah itu nyata dan real, ataupun makam yang diklaim itu nyata dari saksi yang menyatakan seperti itu. Maaf, di Geritan, Kayung Geritan di Pekalongan kalau nggak salah ya, di Pekalongan, teman-teman yang di Pekalongan pasti tahu. Itu jelas yang membelokkan Habib Lutfi Kayung Geritan itu Habib Abu Bakar. Ini bukti ya. Terus tentang sejarah Sumodiningrat, tentang sejarah NO, itu ada videonya loh. Ada videonya. Jadi bukan kalau Cahaya dari Nusantara itu kan karangan Habib Mudhor ya. Habib Mudhor itu memang menceritakan Habib Lutfi. Itu ada, teman-teman bisa cross check, kita sudah pernah cross check di buku tersebut. Itu Habib Lutfi itu menyebutkan seperti itu dan ditulis oleh Habib Mudhor kayak gitu loh. Jadi bukan, maaf, bukan Habib Mudhornya. Habib Mudhor itu dari Habib Lutfi dan itu videonya ada. Dan kita sudah pernah tampilkan, teman-teman bisa cross-check video kami terkait tentang Habib Lutfi ya, yang membelokkan sejarah NO ada, dan kita tampilkan videonya kok kayak gitu, dan kita counter ya terkait sejarah yang benar kayak gitu. Itu Habib Lutfi sendiri yang ngomong loh. Di dalam video ini kan ngomongnya Habib Lutfi enggak, yang muridnya, terus di cross-check ini salah cung kayak gitu.
yang benar ini. Oh, itu playing fiktif, bro. Itu cuma sebagai narasi. Terus juga terkait tentang duit yang dikuburkan. Nyata kok di daerah Banyumas kok bagaimana orang tersebut itu menyampaikan real. Orang-orang tidak mempunyai kepentingan, tidak mempunyai jabatan, itu biasanya ngomong itu dengan seadil-adilnya. Nyata kayak gitu, tidak ditutup-tutupin. Itu nyata loh. Real loh. Kurang bukti apa lagi? Ya. Jadi ini poin-poin yang harus kita sampaikan kayak gitu. Jatman, loh, memang nyatanya Jatman itu dibelokkan lah. Anda kalau mau membela Kapi Lutfi jangan menggunakan narasi-narasi seperti itu, malah ditertawakan masyarakat Indonesia. Anda pakai udeng-udeng, Anda pakai jubah, ya sekarang ditertawakan kalau seperti itu. Kita nggak permasalahkan udeng-udengnya dan jubahan, tapi jangan mengatasnamakan agama. Kayak gitu loh. Apalagi di akhir pembicaranya Kapi Lutfi dikatakan sebagai ketua sufi. Sufi yang bagaimana, ketuanya bagaimana, maksudnya apa kayak gitu loh. Terus juga sebagai wali yang bagaimana. Kan kayak gitu. Maka ketika jenengan mau membela Kapi Lutfi dengan narasi-narasi yang seperti itu, narasi-narasi yang mentah seperti itu, malah ditertawain oleh masyarakat umum. Kalau Anda membela dengan argumentasi dan referensi, saya contohkan umpamanya gini. Tadi jenengan berbicara terkait tentang pembelaan secara NU yang dilakukan oleh Kapi Lutfi, katanya bukan Kapi Lutfi tapi muridnya. Ya, Anda sampaikan secara yang benar itu bagaimana terkait seperti ini. Ya Kapi Lutfi yang mengatakan bahwasanya itu dari muridnya bukan dari Kapi Lutfinya, jelaskan. Dan video yang kita tampilkan counter, itu Kapi Lutfi sendiri yang ngomong, itu kalau NU. Terus Jatman umpamanya Kapi Lutfi sendiri yang membuat seperti itu, mengatakan seperti saksinya masih hidup banyak kok, kayak gitu. Lah Anda kalau mau membela, berikan informasi referensi. Oh datanya seperti ini loh Pak Yai Halwani umpamanya kan, yang luruskan Jatman kan Pak Yai Halwani juga. Ya, Pak Yai Halwani kayak gini loh, seperti ini tahunnya seperti ini kronologinya seperti ini, apa yang dikatakan Kapi Lutfi sesuai, dan ini narasumbernya seperti kan enak didengar itu loh, penuh dengan makna, penuh dengan referensi, walaupun belum tentu benar kayak gitu loh. Tapi kan setidaknya pembelaan itu menggunakan argumentasi dan referensi, karena sekarang ini masyarakat Indonesia sudah cerdas bro, tidak mudah dibodohi seperti itu kalau tanpa adanya bukti, tanpa adanya referensi, argumentasi kayak gitu. Loh, Anda cuma sekedar narasi-narasi mentah seperti itu, ya malah dia tertawakan. Karena itu sudah lama, sudah 3 tahun ini polemik nasab, polemik yang lain sebagainya. Anda kesiangan pembelaan seperti ini, dan pembelaan seperti ini malah justru menjerumuskan Anda ataupun yang dibela itu dalam kungkungan kebohongan, dalam pandangan masyarakat yang negatif terus seperti itu. Jadi tolong ini bagi para pembela-pembela Kapi Lutfi, monggo kerso jenengan membela nggak apa-apa, tapi pembelaannya harus menggunakan pembelaan yang matang terkait tentang yang dilakukan oleh Kapi Lutfi. Contoh dalam sejarah NU, ya Anda berikan informasi yang tepat sesuai dengan apa yang diomongkan Kapi Lutfi. Kalau Kapi Lutfi salah, ngomongnya salah kayak gitu. Umpamanya dalam pembelaan makam-makam, ya Anda sampaikan yang jelas bagaimana makamnya yang di mana, terus mengatakan mengatasnamakan musafir itu siapa dan lain sebagainya. Juga bukan cuma narasi-narasi seperti itu, malah wagu kayak gitu, lucu kayak gitu. Terus terkait tentang uang ya dari makam infak itu ya disetoran ke Kapi Lutfi, ya Anda itu kan tidak diajak konten, itu di dalam forum besar. Kalau nggak salah itu ketika ada ceramahnya Kiai Imad di daerah Banyumas, kalau nggak salah yang itu ya, walaupun yang lainnya kita tahu, tapi yang kita tonton itu yang viral itu yang itu di Banyumas kalau nggak salah seperti itu. Nah, itu kan acara Kiai Imad, mereka bertanya dan mereka curhat, bukan malah diajak konten, enggak kan kayak gitu loh. Itu resmi ya. Tolonglah narasi-narasi mentah seperti itu jangan disampaikan ke publik, karena semakin Anda membela, semakin masyarakat itu menertawain jika pembelaan itu tidak benar dan tidak tepat. Dan Anda ketika mau membela sebagai mungkin mukibin, ya pembelaan Anda menggunakan argumentasi, bukan malah glorifikasi. Semakin segini kok mereka kok pembelaannya kok cuma glorifikasi, Kapi Lutfi ini ketua sufi, Kapi ini itu karomanya gini, ini kan glorifikasi. Ya kita harus akui kalau salah ya salah.
kekurangan seseorang banyak kayak gitu loh. Maka dari itu kita sampaikan seperti ini. Justru kita itu agak lucu melihat hal-hal seperti ini, pembelaan-pembelaan seperti ini. Kalau baru tuh rakyat protes-protes Nabi, saudara, atau ada perkataan-perkataan yang nggak bagus yang ditujukan kepada Nabi, fa'fu anhum, maafkan mereka, dimudahkan itu pemimpin tuh maafin. Jangan rakyat salah sedikit ngomong undang-undang ITE 12 tahun di penjara. Jangan baru ada orang bilang itu IKN tempatnya tempat jin buang anak, ditangkap masuk pengadilan di penjara. Astagfirullahaladzim, kacau tidak? Nabi nggak disuruh begitu, fa'fu anhum. Kalau urusan-urusan remeh pribadi, maafin, kata Allah, wastaghfir lahum, mohon ampun kepada Allah buat mereka. Jangan musuhi rakyat, jangan dikaki maki, rakyat jangan dimusuhi, rakyat jangan dianggap penjahat, saudara, rakyat jangan difitnah. Dahsyat gak tuntunan Allah? Bagus tidak? Enggak sampai di situ, kata Allah, wasyawirhum fil amr, ajak mereka musyawarah. Kalau ingin mengambil satu keputusan, ajak umat musyawarah, ajak mereka musyawarah. Dengan siapa bermusyawarah, saudara? Umat bisa menyampaikan lewat para ulamanya, para tokohnya, para wakil rakyatnya, nanti disampaikan ke pemerintah apa keinginan rakyat. Dengerin, musyawarah. Jangan memberikan putusan, saudara. Ulama tidak ditanya, kiai nggak ditanya, tokoh masyarakat tidak ditanya, ormas tidak ditanya, saudara. Seenaknya, bahkan kadang-kadang DPR wakil rakyat pun dirangkai, saudara. Ini ada apa? Makanya kalau mau jadi pemimpin, contoh Nabi. Ini jadi pemimpin apa kata, mau contohnya mau cetung. Jadi pemimpin mau contoh Hitler. Jadi pemimpin mau contoh Putin dari Rusia. Itu orang-orang kafir, bukan contoh kita. Contoh kita Allah udah nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu contoh kita, suri tauladan yang terbaik, saudara. Kau yakin Habib cucu Nabi kau nggak untung, kami nggak untung, kau nggak yakin juga, kami nggak rugi, terserah kau saja. Biar masyarakat yang menilai. Selamat datang di dunia nyata. Mereka ingin, saya oleh dihina, dicaci, dimaki, dibilang keturunan Yahudi lah, dibilang macam-macam. Tetapi nyatanya dimanapun saya menginjakkan kaki saya, di situ manusia berkerumun untuk mendatangi saya, saudara-saudara. Kenapa? Karena rakyat tahu, masyarakat tahu, masyarakat nggak buta, masyarakat nggak tuli, masyarakat tahu mana ulama yang berjuang untuk rakyat, mana habaib yang berjuang untuk rakyat, mana kiai yang berjuang untuk rakyat, dan mana habaib dan kiai yang berjuang hanya demi perutnya atau demi pangkat dan jabatan atau menjadi anjing-anjing dan penjilat-penjilat pemerintah. Masyarakat juga tahu, betul. Masyarakat bukan orang bodoh, betul. Jadi jangan dipecah belah, saudara-saudara. Bersatu. Walaupun beda-beda majelis taklim, walaupun beda bendera, tetap bersatu. Walaupun hanya berbeda masalah furu'iyah, tetap bersatu. Berbeda masalah thariqah, tetap bersatu. Umat Islam harus bersatu. Kita yang Islam disatukan dengan keislaman. Yang di luar Islam, yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu, yang Katolik, walaupun mereka bukan saudara seagama, tapi mereka saudara sebangsa. Satu bendera merah putih, satu Pancasila, satu UUD 45, satu negara kesatuan Republik Indonesia. Maka wajib kita sama-sama bersatu, bersaudara, maju di barisan paling depan untuk melawan pengkhianat bangsa yang mendustakan rakyat, yang menyengsarakan rakyat. Sama-sama kita lawan mereka sampai titik darah bisa terlalu. Habib udah gak takut di penjara. Saya udah muak, saya udah bosan, udah muak, cuy. Saya sudah bosan melihat ketidakadilan di negara ini. Saya sudah bosan melihat rakyat disewenang-wenangkan, rakyat dibikin semena-mena, rakyat dibikin semena-menang. Saya sudah muak melihat kesoliman, melihat kebiadaban. Saya sudah muak. Jadi saya nggak peduli dah kalian mau penjara kek, kalian mau racun kek, kalian mau tembak kek, kalian mau bunuh kek. Jangankan hanya di penjara. Bagi saya, Harun Smith, jangankan hanya di penjara. Untuk Islam, untuk umat, untuk bangsa, untuk negara, untuk
orang berhujat orang seenak perutnya, seolah-olah tidak ada amanat di sini. Saya nggak mau. Kenapa? Yang datang di Jawa Barat harus menyesuaikan dengan budaya Jawa Barat. Siapapun yang datang ke sini, Anda boleh tinggal di sini bersama kami, tapi jangan coba-coba Anda ingin merebut kehormatan dan wibawa. Harus berani menghadapi mereka-mereka yang memilih jalan di atas jalan yang tidak benar. Jalan menipu rakyat, jalan korupsi, jalan nyelundup, jalan manipulasi, jalan nggak mau bayar pajak, jalan sudah diberi segala macam oleh Yang Maha Kuasa, segala macam diberi fasilitas, diberi kebaikan, masih serakah. Ya, ini tantangan kita bersama, dan kita akan atasi itu semua. Saya sangat optimis. Salam Pancasila, merdeka. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil hakim. Begitu masifnya kerusakan yang ditimbulkan akibat pemalsuan nasab para Habib Pahlawi, imigran Yaman yang dibawa oleh pemerintah kolonial untuk menundukkan dan merusak mental para pejuang di masa lalu. Begitu masifnya akibat dari pengakuan nasab palsu mereka, baik dalam perspektif nation interest maupun dalam perspektif agama, yaitu Islam, maupun yang lebih kecil skupnya, yaitu level Nahdiyin. Dan alhamdulillah hampir 2 tahun ini arus kesadaran atas fakta palsunya nasab para Habib Pahlawi ini semakin meluas. Namun demikian, perluasan dari arus kesadaran ini masih sering terganggu dengan adanya beberapa kenyataan. Yang saya maksud adalah kenyataan bahwa banyak kiai, gus, tuan guru, ustadz yang membutakan hati dan pikirannya dari kenyataan ini dengan terus mengakui, menemani, dan mendukung klaim nasab palsu para Habib Pahlawi. Begitu juga berlaku untuk beberapa oknum politisi, beberapa oknum aparat negara, dan beberapa artis. Oleh karena itu, sudah sewajarnya kalau kita bersama-sama menyerukan bahwa siapa saja, baik itu politisi, baik itu artis, baik itu ustadz, gus, ulama, aparat, yang hari ini masih mau duduk bersama dengan Habib, maka kita serukan, mari kita serukan bersama-sama boikot, jauhi. Karena mereka menolong orang atau sekelompok orang yang nyata-nyata telah merusak kebangsaan kita dan merusak agama Islam dan merusak Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Jadi gus, kiai, politisi, artis yang masih mau satu majelis dengan Habib, mari kita serukan masyarakat untuk memboikotnya.
Dan ini berlaku sampai para Habib itu membubarkan Rabithah Alawiyah dan menyatakan diri mengaku di depan publik sebagai bukan keturunan Rasulullah SAW dan menyatakan berhenti mempelajari buku-buku, kitab-kitab, ajaran-ajaran para leluhur Habib Alwi yang hari ini nyata-nyata terbukti merusak Islam, bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika, rasis, penuh khurafat dan halusinasi, dan membodohkan masyarakat. Itu ya, batasannya itu. Sampai Habib itu mau mengaku dirinya bukan keturunan Nabi secara institusional dengan membubarkan Rabithah Alawiyah dan menyatakan setia kepada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, serta meninggalkan ajaran leluhur mereka yang merusak itu, maka wajib hukumnya kita semua yang punya hati nurani, yang masih beriman kepada hari akhir, kepada Tuhan, kepada Rasul, kepada kitab suci, kepada takdir, untuk menjauhi, untuk tidak satu majelis, untuk tidak bekerja sama. Itu. Dan bagi siapa saja, sekali lagi, yang masih mau bekerja sama, yang masih mau bermesra-mesra, mau politisi,